Menikah itu cuma sekedar persinggahan akad tadi. Namanya bersinggah, suatu saat kita pasti akan meneruskan perjalanan. Dan untuk perjalanan itu pasti kita harus membawa suatu bekal. Di antara bekal yang terbaik ketika sudah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua RT 08 Bapak Habni dan Ibu RT, yang kami hormati keluarga besar dari mempelai wanita yakni Bapak Zulfian dan Ibu Sumariah, yang kami hormati keluarga besar dari mempelai laki-laki Bapak Haryono dan Ibu Maimunah, yang kami hormati para tokoh masyarakat, para sesepuh, para bini sepuh, para ustadz, dan yang kami hormati para bapak dan ibu-ibu tamu undangan yang hadir pada kesempatan siang hari ini, dan tak lupa yang sedang berbahagia yakni kedua mempelai Mas Sigit dan Mbak Tina. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita telah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana dipertemukan dua keluarga besar yang tadi telah kita saksikan bagaimana di kantor urusan agama Kecamatan Cisau, yakni keluarga besar dari Bapak Zulfian dan Bapak Haryono. Kami mewakili keluarga besar dari Bapak Zulfian dan Ibu Sumariah. Pada intinya, karena tadi sudah dipasrahkan dari Bapak Zuli, maka sebagai perwakilan dari Bapak Zulfian, maka kami pun menerima Mas Sigit telah menjadi keluarga besar, bagian keluarga besar dari keluarga kami. Oleh karena itu, ada sedikit juga pesan kami selaku orang tua ingin memberikan nasihat-nasihat baik itu untuk Mas Sigit maupun Mbak Tina. Yang pertama, sebenarnya untuk melihat suasana akad nikah itu kita mungkin terharu. Tadi Bu RT sendiri maupun yang lainnya ketika ada ijab kabul itu merasa terharu. Apalagi Pak Zulfian sendiri mungkin sangat terharu. Kenapa terharu? Saya pun menjadi terharu juga, Pak. Karena suatu saat saya pun juga akan menikahkan anak perempuan saya, dan tadi Bapak Zulfian pun telah menikahkan putri yang dia cintai kepada laki-laki yang mungkin bisa dibilang belum pernah dikenal oleh Bapak Zulfian. Kita menikahkan putri kita dengan laki-laki yang belum kita kenal selama ini, Pak, ya. Dan kita pun melepaskan anak perempuan kita kepada laki-laki yang kita tidak tahu apakah anak kita tersebut di kedepannya itu menjadi bahagia atau tidak. Akan tetapi itu bukan suatu persoalan. Harapan dari kami selaku orang tua, nasihat untuk Mas Sigit, mungkin Mbak Tina sudah memilih Mas Sigit menjadi jodohnya, mungkin itu juga sesuai dengan kriteria dari Mbak Tina. Sebenarnya kita menikah itu tidak butuh cinta. Menikah itu cukup dengan laki-laki yang kita sesuai dengan kriteria, cocok, kita itu menikah. Masalah cinta itu belakangan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan
litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan istri kalian itu dari jenis kalian sendiri. Litaskunu ilaiha, agar kalian menjadi tentram. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Masalah cinta kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadikan rasa cinta dan kasih sayang tersebut ketika sudah menikah. Jadi rasa cinta itu akan tumbuh setelah adanya pernikahan. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Dan itulah termasuk tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berpikir. Mungkin menurut Mbak Tina harapan kedepannya Mas Sigit itu termasuk laki-laki yang pas untuk membimbingnya menjadi imam. Karena tadi disampaikan dari perwakilan pihak laki-laki, kalau pernikahan itu mungkin sekarang, 2 hari ke depan, seminggu itu isinya pasti senang-senang gitu. Dan pasti itu nikah itu bisa dikatakan surga gitu. Hari pertama, hari kedua, sampai seminggu. Akan tapi 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan, mungkin 1 tahun, pasti akan mendapatkan hal-hal yang tidak disukai. Oleh karenanya menikah itu cuma sekedar persinggahan akad tadi. Namanya bersinggah, suatu saat kita pasti akan meneruskan perjalanan. Dan untuk perjalanan itu pasti kita harus membawa suatu bekal. Di antara bekal yang terbaik ketika sudah berumah tangga adalah yang Allah Subhanahu wa taala katakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekalah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi ketika menikah itu fondasi yang utama adalah takwa, baik itu dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Dan itu juga termasuk nasihat Ibnu Sirin ketika beliau ditanya, kepada siapakah aku akan menikahkan putriku wahai Ibnu Sirin? Ibnu Sirin mengatakan, la tuzawwij ibnataka illa man taqwa. Janganlah engkau nikahkan putrimu kecuali dengan laki-laki yang bertakwa. Makanya tadi saya sampaikan pondasinya adalah takwa. Kenapa Ibnu Sirin nasihatkan kepada orang yang bertanya tersebut untuk menikahkan putrinya dengan laki-laki yang bertakwa? Kata beliau, idza ahabbaha akramaha. Ketika laki-laki tersebut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti akan memuliakan istrinya. Wa idza kariha lam yadlimha. Ketika laki-laki tersebut tidak suka dengan istrinya, maka dia tidak menzalimi istrinya. Oleh karenanya bekal terbaik bagi seseorang adalah bekal ketakwaan. Kemudian nasihat berikutnya Mas Sigit dari saya mewakili keluarga besar Bapak Zulfian dan Ibu Sumaria. Untuk menikah itu tidak cukup kita berpikir tentang sandang, pangan, dan papan. Saya yakin Mbak Tina itu seandainya tidak menikah pun untuk sandang, pangan, dan papan sudah mencukupi. Artinya apa? Tadi telah disampaikan oleh penghulu, karena ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka bukan dari golongan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dasar hadis ini, maka untuk memenuhi syariat Mbak Tina pun menikah dan dijodohkan dengan Mas Sigit. Artinya tanggung jawab seorang suami itu bukan sandang, pangan, dan papan. Tanggung jawab seorang suami itu yang terbesar adalah menyelamatkan keluarganya dari api neraka. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka.
Dan ini jangan sampai kita pada hari kiamat yang menjadi musuh kita adalah istri kita sendiri, minta pertanggungjawaban dari suaminya. Yang mendebat kita di hari kiamat jangan sampai keluarga kita sendiri. Kata Amr bin Qais al-Malai, beliau pernah berkata, inna mar'ata la tuhassinu zawjaha yaumal qiyamati indallah. Sesungguhnya kelak pada hari kiamat ada seorang istri yang akan mendebat suaminya. Fataqul, mereka akan berkata, ya Rabb, la yu'adibuni wa la yu'allimuni. Sesungguhnya dulu suamiku tidak pernah mendidikku dan tidak pernah mengajariku. Artinya apa? Kita di dunia ini, yang tadi kewajiban terbesar seorang suami adalah menyelamatkan istrinya dari api neraka. Jadi banyak-banyaklah untuk belajar tentang syariat agama ini. Bahkan di perkataan Amr bin Qais al-Malai tersebut dikatakan, yang mendebat suaminya tersebut, istrinya akan berkata, karena ya'tini bi khubzis suq. Ya Rabb, sesungguhnya suamiku dulu di dunia cuma menjadi mesin pencari uang. Artinya apa? Mereka merasa cukup memberikan nafkah istrinya itu cuma harta, tidak pernah mengajarkan tentang agama, mendidiknya menjadi istri yang salehah. Oleh karenanya nasihat ini mudah-mudahan Mas Sigit bisa memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang suami, yakni menyelamatkan istri dan keluarganya dari api neraka. Kemudian nasihat yang kedua, Mas Sigit itu bukan malaikat, dan Mbak Tina pun juga bukan bidadari. Artinya apa? Sehari dua hari mungkin akan melihat kebaikan-kebaikan dari Mbak Tina. Seiring berjalannya waktu mungkin hal-hal yang tidak disukai dari Mbak Tina, Mas Sigit pun akan mendapatkannya. Manusia itu tidak ada sempurna. Maka nasihat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah mengatakan, la yafrah mu'minun mu'minah. Tidak boleh seorang suami itu membenci istrinya. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Boleh jadi dia itu tidak suka dengan perangai istrinya yang satu, akan tetapi di sisi lain banyak akhlaknya yang baik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'asiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Dan pergaulan istriku dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna, apabila engkau tidak suka dengan istrimu, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Apakah Allah memerintahkan untuk ceraikan saja? Apakah kembalikan kepada orang tuanya? Apakah ganti dengan istri yang lain? Tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala katakan, fa asa an takrahu syai'an, apabila engkau tidak menyukai istrimu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran, tetapi banyak kebaikan yang ada pada diri istri kamu. Maka nasihat berikutnya buat Mas Sigit tadi telah disampaikan sebenarnya oleh perwakilan dari pihak laki-laki. Di antaranya adalah kita mungkin di rekan-rekan kerja ini dianggap sebagai laki-laki yang baik, di perusahaan mungkin termasuk laki-laki yang baik, di lingkungan masyarakat mungkin termasuk laki-laki yang baik. Akan tetapi sebenarnya laki-laki yang baik itu patokannya adalah istrinya. Istri itu termasuk menjadi patokan apakah suami itu menjadi suami yang baik. Kalau dulu kita mengurus kerja, kita suruh mengurus SKKP zaman dulu. Kalau sekarang SKCK, surat keterangan catatan kepolisian. Kalau dulu itu kalau nggak salah namanya SKKP, surat keterangan kelakuan baik. Polisi tahu apa, Pak? Nggak tahu. Polisi itu paling yang penting kan tidak ada catatan kriminal. Akan tapi yang lebih tahu seorang itu baik, apalagi telah berumah tangga, adalah istrinya, Pak, karena dia yang setiap hari akan menemani suaminya. Maka patokan suami yang terbaik itu adalah dia paling baik kepada istrinya.
Kata Nabi SAW, beliau pernah mengatakan bahwasanya laki-laki yang baik itu adalah khairukum fi ahlikum, sebagai kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Jadi patokan terbaik seorang suami itu yang paling baik kepada istrinya. Harapan kami masjid juga menjadi laki-laki yang terbaik bagi istrinya. Kemudian tak lupa kami juga menasihatkan kepada Mbak Tina. Tadi telah kita saksikan di KUA ada peralihan tanggung jawab. Tadi ada ijab, ada kabul. Artinya tanggung jawab orang tua telah dilimpahkan kepada suami, kepada masjid. Dan nasihat yang terbaik, yakni nasihat yang pernah disampaikan Nabi SAW kepada Sahabiyah Ansor. Beliau mengatakan, "Fangduri aina anti minni." Maka lihatlah bagaimana sikapmu kepada suami. Fa innahu wa jannatuhi aw naruhi. Karena sesungguhnya suamimu itu adalah surga atau neraka. Artinya apa? Ada peralihan tanggung jawab. Kalau sebelumnya tanggung jawab mutlak itu di orang tua, berbakti itu di orang tua, akan tapi tanggung jawab setelah menikah itu berbakti yang utama itu kepada suami. Maka ketika Nabi SAW ketika diperlihatkan kepada neraka, uriduna fa'aktsaru min ahliha an-nisa, pernah ditampakkan neraka kepada fa innaha ahliha an-nisa, maka kebanyakan penghuninya adalah wanita. Padahal bagi wanita itu masuk surga itu sangat mudah. Kenapa wanita banyak masuk ke dalam neraka? Kata Nabi SAW bahwasanya wanita banyak masuk ke dalam neraka karena yakfurna asir wa yakfurna insan, karena kebanyakan tidak bersyukur atas kebaikan-kebaikan dari suaminya. Bahkan dikatakan di dalam hadis tersebut, lau ihdahuma ahsanta ihdahdar, ketika engkau berbuat baik kepada istrimu, sumarat minka syai'an, kemudian istrimu tersebut melihat satu kejelekan dari suaminya, mereka akan mengatakan marat minka khurun, Allah engkau tidak pernah berbuat baik. Itu jangan sampai terjadi pada diri seorang wanita, tidak pernah menghargai kebaikan dari suaminya. Kemudian nasihat yang kedua dan yang terakhir bagi Mbak Tina, istri yang solehah tadi telah disebutkan, idza nadhara ilaiha sabar, ketika dipandang itu menyenangkan, nggak harus cantik, yang penting menyenangkan. Artinya pintar berdandan. Banyakkan wanita itu ya mayoritas dandan cantik itu ketika keluar rumah, bahkan suaminya heran, mau kemana Bu? Karena di rumah tidak pernah dandan. Benar nggak Bu? Asli itu. Makanya istri yang solehah itu idza nadhar ilaiha sarrat, ketika dipandang suaminya itu menyenangkan, nggak harus cantik, yang penting menyenangkan. Artinya apa? Tadi tidak boleh cemberut, terus pandai berdandan, udah itu kuncinya itu. Menjadi wanita yang solehah itu pandai berdandan untuk suaminya. Mungkin itu saja nasihat-nasihat pernikahan dari kami mewakili keluarga besar dari Bapak Zulfian dan Ibu Sumaria, dan mudah-mudahan kedua mempelai dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan mari kita tutup dengan doa bersama-sama untuk kedua mempelai dan kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat, wa taqdirana min jami'il hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha indaka ala darajat, wa tukallimuna biha aqsal ayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da mamat. Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal afai wal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.